kita tidak mengampuni, Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kita. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga, maka sia-sialah darah Kristus yang tercurah. Artinya kita mati, tetap mati, tidak melihat hidup, tidak berpindah dari mati menuju hidup. Oleh karena itu, jangan sampai ada seorang pun yang memetraikan dirinya tidak akan pernah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jangan pernah. Dan jika itu pernah terucap, cabut dengan segera. Jangan menunda-nundanya. Jika saat ini engkau mengingat bahwa pernah itu terjadi di bibirmu, diucapkan dengan lidahmu, saat ini juga cabut. Apalagi dengan ucapan umpamanya, sampai seumur hidupku aku tidak akan pernah mengampunimu. Wow, luar biasa. Karena keangkuhan, kesombongan yang luar biasa mengikat orang di dalam dosa. Kita yang mengikat orang di dalam dosa sehingga orang itu tidak mendapatkan pengampunan. Dan kita yang mengikatnya di dalam dosa, apakah kita mendapatkan pengampunan? Pasti tidak. Karena itu ingatlah, jangan hidup dengan keangkuhan untuk tidak memberikan pengampunan pada orang yang bersalah. Nah sekarang pengampunan yang paling penting bagi orang yang mengikat biasanya hati orang sehingga tidak sanggup mengampuni karena apa? Karena dendam. Dan jika itu terjadi, yang akan dikerjakan oleh orang yang dendam adalah selalu berusaha membangun kekuatan di dalam dirinya agar dia dapat membalas dendam terhadap orang yang menyakitinya. Bisa dibayangkan sekarang perilaku yang seperti itu. Jika itu terjadi, sudah sama dengan kita masuk ke lubang kubur. Sudahlah, bahasa lubang kubur ingat lo ya, karena pasti mati. Artinya apa? Tubuh kita ini adalah lubang kubur. Tubuh kita ini, karena yang ada di dalam tubuh ini adalah mati. Roh yang mati tidak melihat hidup. Mari kekasih-kekasihku, tanggalkan, buang semua dendam. Ampunilah orang yang bersalah. Sebesar apapun kesalahan orang terhadap kita, ampunilah. Nah itu sudah kita renungkan dan tadi malam, agar kita benar-benar bisa mengampuni orang yang bersalah, apa yang harus ada pada kita? Kemurahan hati. Amin, masih ingat apa yang kita baca tadi malam? Kita tekankan bagian itu. Mari kita buka kembali apa yang tertulis di dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat 12. Sebagai orang pilihan Elohim yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, murah hati, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kesabaran penting agar kita benar-benar menjadi sabar kepada orang lain. Kemurahan hati menjadi sangat penting agar kita bisa mengampuni orang yang bersalah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ayat 13, dan ampunilah
seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Jadi bagian ini penting ya, dan secara khusus disebutkan oleh Paulus dalam surat untuk jemaat di Kolosi. Dendam. Kalau dendam itu sungguh-sungguh mengikat hidup manusia, maka sudah, siapa yang terikat dengan itu tidak mengenal hidup. Sekecil apapun, mari tanggalkan. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ampunilah. Jangan membangun dendam. Nah, itu sampai tadi malam. Malam hari ini, sekarang gimana ya mengucapkannya? Gimana caranya mengucapkan doa pengampunan itu? Gimana cara mengucapkannya? Nah, kekasih-kekasihku, tadi sore saya kirim PowerPoint ya tentang rahasia pengampunan dosa yang kita sudah bagikan setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Tepatnya mulai kalau tidak salah 10 Juni 2020 dan terus berjalan itu 10 Juni 11, 12, 13, 14 terus dalam sesi rahasia pengampunan dosa. Nah, siapapun yang rindu PowerPoint yang sudah saya kirim melalui WA group, silakan dibuka terus mulai dibaca. Nah, malam hari ini kita melihat satu saja bagian sesuai dengan tema khusus kita, ucapan bibir. Bagaimana mengucapkan ketika kita berdoa untuk mengampuni orang yang bersalah. Nah, dapatkah saudara sekarang melihat di WA saudara itu, atau saya akan coba bukakan dari sini? Kalau saudara melihat di WA itu, coba lihat kalau sama dengan ini, yang halaman 60. Coba lihat di situ. Nah, apakah sekarang juga terlihat di layar saudara? Terlihat? Silakan berikan masukan dulu. Terlihat? Terlihat di layar saudara? Halaman 60. Kalau saya besarkan, supaya penuh. Nah, terlihat lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Mengampuni orang. Saya tidak tahu apakah terbaca baik di layar HP. Kalau di TV jelas ya terbaca baik. Bagaimana mengucapkan ketika kita rindu mengampuni orang? Nah, saya tidak lagi berbagi tentang syaratnya apa agar bisa mengampuni, itu kan sudah kita pelajari ya. Sekarang bagaimana kita sudah ngerti syaratnya apa agar bisa mengampuni, bagaimana langkah-langkah awal agar bisa mengampuni. Nah, sekarang bagaimana mengucapkannya? Kira-kira seperti ini.
Ya, kenapa? Kita tidak punya formula yang pasti. Doa itu bukan mantra ya, jadi harus begini, tidak. Ini hanya sebagai satu tuntunan. Silakan Anda gubah lagi nanti. Naikkan dulu ucapan syukur dengan hati yang bersuka cita bahwa kita telah menerima pengampunan. Dan sekarang dengan sukacita itu kita siap mengampuni orang lain. Ingat, ini semua ada di dalam posisi doa loh ya. Ya Yesus Kristus Tuhanku, aku bersyukur dalam sukacita yang daripadamu untuk siap mengampuni setiap orang. Nah, silakan, siapa yang akan kita ampuni? Dengan berbagai kejahatan, pelanggaran atau apapun, bagaimana menyakiti, merugikan, menghina, memaki, silakan. Apapun kesalahan orang, berdoalah untuk dia. Ya Yesus Kristus Tuhan, aku bersyukur dalam sukacita yang daripadamu untuk siap mengampuni. Nah, sekarang siapa? Sebutkan namanya. Itu penting ya, kekasihku, menyebutkan nama itu. Dan kita akan mengerjakannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itu sebutkan juga di dalam nama siapa kita mengampuni. Jangan mengatakan kita mengampuni atas namaku. Tidak bisa. Tetap di dalam nama Dia yang telah mengampuni kita. Berikutnya lanjutkan. Saudaraku, silakan. Ibu, mama, guru, teman, sahabat, silakan sebut namanya. Kita mengampuni dia karena kita sangat mengasihinya. Katakan, saudaraku, sebut namanya, aku sangat mengasihimu. Dan kita mengasihi dia dengan kasih yang seperti apa? Dengan kasih yang sempurna, yang kuterima dari Yesus Kristus Tuhanku, Tuhan kita. Tuhan yang benar. Katakan itu dulu. Kita mengasihi dia bukan karena kasih kita. Kasih kita, kasih keinginan daging tidak akan sanggup kita bagikan kepada orang lain. Jika ada kasih yang sempurna di dalam diri kita, maka kita akan bisa mengasihi dia. Karena itu ungkapkanlah, saudaraku, sebut namanya, aku sangat mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Dan kasih itu adalah kasih yang kita terima dari Yesus Kristus Tuhanku, Tuhan kita, yang juga adalah Tuhanmu. Katakan. Berikutnya, apapun yang pernah engkau lakukan terhadap aku. Nah, kini sebutkan itu. Engkau memfitnahku, atau engkau merugikanku, engkau mengambil HP-ku, mengambil apa, silakan sebutkan apapun itu. Engkau memaki-maki aku, engkau memukul aku, silakan sebutkan di situ. Apapun yang pernah engkau lakukan terhadap aku, sebutkan. Yang menyakiti hatiku, ya karena itu engkau terus ingin mengampuni karena engkau sakit hati. Menyakiti, merugikan, silahkan. Yang membuat aku menjadi gimana?
jadi lemah, membuat aku menjadi sakit, membuat jadi silakan. Saat ini juga aku melepaskannya. Nah, lepaskan, jangan diikatkan itu. Yang menyakiti itu, apapun itu. Aku melepaskannya. Melupakannya. Membuangnya. Membakarnya. Memusnahkannya. Semua apapun. Apakah kata-kata makian, kata-kata kotor, atau apapun juga, buanglah semuanya. Sehingga tidak ada lagi semua itu padamu dan padaku. Saudara kita tidak memiliki itu lagi, kita pun tidak menyimpannya. Tidak ada lagi pada kita. Jadi semua yang sudah terjadi itu hilang lenyap. Kosong, terhapus semuanya. Lanjutkan. Aku mengampunimu. Nah, ini bagian penting. Aku mengampunimu. Dan semua kesalahanmu telah ditebus lunas dengan darah Yesus Kristus Tuhanku. Ucapkan itu. Karena kita pun diampuni dengan penebusan darah Kristus. Ketika kita mengampuni saudara kita, ampunilah dengan penebusan darah yang sama. Darah Yesus Kristus Tuhan. Amin, kekasih-kekasihku. Dan bagian yang terakhir, merdekakanlah. Jadilah engkau sungguh-sungguh merdeka. Artinya, saudara kita menjadi kudus kembali, tidak terikat apapun dengan kesalahan. Kita tetap kudus karena kita tidak menyimpan kecemaran, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kedengkian, tidak menyimpan dendam. Saudara kita juga kudus karena kita tidak mengikat dia di dalam kesalahannya, tapi kita mengampuninya. Siapa saja yang mendapatkan pengampunan, bukankah dia menjadi merdeka kembali? Bukankah dia menjadi kudus kembali? Lakukanlah itu. Kita diampuni dengan darah Kristus untuk mengampuni orang lain. Kita dikuduskan dengan darah Kristus untuk menguduskan orang lain. Kita dipulihkan untuk kita memulihkan orang lain. Begitu seterusnya. Nah, demikianlah cara mengucapkannya. Dan kekasih-kekasihku, ini hanya panduan. Ya, jangan menggunakan ini sebagai mantra. Kekasih-kekasihku, silakan digubah lagi. Silakan digubah. Amin, kekasih-kekasihku. Kita belajar sesuatu malam hari ini. Tidak sulit toh mengucapkannya. Saudaraku. Tidak sulit toh mengucapkannya. Gampang kan? Apalagi kalau membaca ya, gampang ya. Tetapi ingatlah, jika di hati kita tidak ada kemurahan, jika tidak ada belas kasih, jika tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesabaran, pastilah kita tidak akan mampu mengerjakan itu. Teks yang sudah ada, katakanlah,
Untuk membacanya pun engkau tidak akan sanggup. Begitu mulai melihat bacaan awal, katakanlah kalau ini teks sudah dibaca, langsung engkau sudah melipat, apa ini? Engkau akan membuangnya, tidak mau mengucapkan itu. Oleh karena itu, agar kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, mari mintalah hati yang murah hati untuk mengampuni. Sehingga benar-benar di hati kita tuh ada hati yang selalu siap untuk mengampuni orang. Bukan karena orang itu minta ampun baru kita mengampuninya. Begitu kita melihat ada saudara kita melakukan kesalahan, ketika kita melihat itu hati kita, katakanlah hati kita melihat itu, hati kita sudah keluar pengampunan. Mata kita yang melihat itu adalah mata pengampunan. Bibir kita memperkatakan pengampunan. Telinga kita yang mendengar percakapan itu adalah telinga yang penuh dengan pengampunan. Sehingga sama sekali kita tidak pernah membuka celah untuk semua yang dekil, yang cemar, yang menjijikkan masuk di dalam hidup kita. Kata-kata kotor, kita tidak akan pernah menerimanya. Karena begitu ada kata-kata kotor ditujukannya kepada kita, telinga kita adalah telinga pengampunan. Dengan begitu mendengar, pengampunan sudah turun atasnya. Sehingga kita tidak dari telinga bisa masuk ke dalam hati, dari mata masuk ke dalam hati. Tidak ada lagi. Karena mata kita sudah punya sensor pengampunan. Telinga kita punya sensor pengampunan. Amin, kekasih-kekasihku. Betapa indah hidup kita jika demikian kita berlaku dari waktu ke waktu. Tidak akan pernah ada kemarahan, ada kesabaran yang membuat kita sanggup menanggung segala sesuatu, derita apapun. Disakiti bagaimanapun, disiksa bagaimanapun, ada kesabaran di dalam hidup. Ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati. Belas kasih. Semuanya itu membawa kita dengan kemurahan hati untuk mengampuni orang yang bersalah. Amin, kekasih-kekasihku. Gampang ya mengucapkannya. Nah, bukankah tadi malam kekasih kita Aditya tanya bagaimana mengucapkannya? Nah, begitulah caranya. Nah, silakan itu digubah lagi ya. Digubah. Silakan. Bagaimana Anda menggubahnya? Kalau yang ada saat ini dengan pembahasan seperti ini. Ya Yesus Kristus Tuhanku. Ini doa pengampunan. Ya Yesus Kristus Tuhanku. Panggil nama Tuhan kita dulu. Karena di dalam namanya lah kita akan mengampuni. Bukan mengampuni dengan atau atas nama kita. Di dalam namanya, dengan penebusan darahnya. Aku bersyukur dalam sukacita yang daripadamu untuk siap mengampuni setiap orang. Ini menjadi bahasa, mari menjadi bahasa yang menjadi ingatan yang selalu siap sedia di hati kita. Aku siap mengampuni dengan sukacita yang daripadamu ya Yesus Kristus Tuhan. Silakan. Dan setelah itu mari bertindak sudah. Saudaraku, sebut namanya. Sampaikan kepadanya. Ini semuanya di dalam roh. Jika engkau bertemu langsung kepadanya dan benar-benar terjadi secara fisik seperti itu, bagus sekali, ucapan saja. Aku sangat mengasihimu, saudaraku.
Nah, jika tidak bertemu secara langsung gimana? Berdoalah dalam roh. Berdoalah untuk dia. Lepaskan pengampunan. Kapan mengerjakannya? Begitu kita melihat, mendengar sesuatu dari saudara kita, siapapun dia. Sesama kita, siapapun dari mana dan bagaimanapun keadaannya. Kita melihat dia melakukan kesalahan terhadap kita, bisa menghina, membuli, menyakiti, dalam bentuk apapun itu. Begitu mata kita melihat, begitu telinga kita mendengar, begitu kita merasakannya, silakan ya. Seluruhnya, mata kita, telinga kita, perasaan kita, semuanya sudah ada pintu pengampunan. Dengan demikian, apa yang kita dengar tidak akan masuk ke dalam hati. Apa yang kita lihat tidak akan masuk ke dalam hati. Dari mata turun ke hati. Tak lagi. Sudah, karena di mata kita sudah ada. Mau menggunakan apa? Kasa pengampunan, kaca pengampunan, silakan. Sehingga begitu melihat bahwa dia melakukan sesuatu atas kita, atau kita mendengar dari orang lain bahwa ada begini, telinga kita seringkali kan terbuka untuk mendengar, seperti corong saja. Dan hati kita pun langsung terbuka untuk menyimpan apa yang kita dengar itu. Setelah masuk ke dalam hati, kita olah dengan olahan resep ajaib, saudaraku, untuk bisa membangun. Bagaimana caranya balas dendam ya? Waduh, kekasih-kekasihku. Jangan ada hal-hal yang seperti itu di dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, teladani apa yang dikerjakan oleh Kristus ketika dia disakiti. Ketika dimaki, dia tidak memaki. Ketika dipukul, dia tidak melawan. Ketika diludahi, dia diam saja. Ketika dicemeti, dia menyerahkan tubuhnya. Ketika diperintah untuk mengangkat salibnya sendiri, dia pun memikulnya. Ketika telah tiba di tempatnya, diletakkannya di atas kayu salib, dia tidak memberontak. Tangan dipaku, kaki dipaku. Tidak ada usaha apapun untuk menghindarinya. Dia menyerahkan semuanya. Setelah tiang salib didirikan, dia berdoa untuk orang-orang yang mengerjakan semuanya itu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Jika kita mengatakan pengikut Kristus, demikianlah perilaku kita. Teladani itu, kekasih-kekasihku. Jadilah penggenap firman. Dengan demikianlah kita akan terus menaburkan damai sejahtera. Dimanapun, kemanapun, Yesus Kristus Tuhan mengutus kita untuk ada di muka bumi ini. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kami mau mengikuti secara rinci langkah demi langkah, detail demi detail,
apapun yang kau teladankan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap laku, kami mau mengikutimu. Sebagaimana engkau telah menetapkan kami menjadi pengikut, demikianlah kami mau mengerjakan apa yang kau kehendaki. Sebab bersamamu di dalam kekuatan yang dahsyat daripadamu, pastilah kami sanggup mengerjakannya sampai akhir untuk terus bertahan di dalam kebenaran-Mu. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, kekasih-kekasihku. Nah.